Terkadang kita bisa bingung karena harus memilih antara keluarga, pekerjaan, tapi juga ada pelayanan. Terkadang mau mengasihi anak, tapi kita tahu kalau kita melakukannya, suami atau istri kita bisa tersinggung. Seringkali kita jadi bingung, mau menunjukkan perhatian dan kasih sayang kita kepada papa dan mama mertua kita, tapi kita takut papa dan mama kandung kita sendiri bisa menjadi cemburu karena kita melakukannya. Hari ini materi bimbingan pranikah yang ke-12 kita akan mempelajari keseimbangan kasih di dalam keluarga. Hanya di Inspirasi Pernikahan. Shalom saudara terkasih, tidak terasa kita sudah sampai di materi yang ke-12. Terima kasih teman-teman sudah setia sekali ya dalam mengikuti video-video selama 12 episode dan juga sudah memberikan tanggapan ya. Tanggapannya juga luar biasa sekali ya. Saya tidak menyangka ya pembelajaran bimbingan pranikah secara online ini membuat kita ternyata ada manfaatnya juga, dan saya melihat tanggapan-tanggapan teman-teman yang luar biasa sekali ya dari videonya ya. Nah teman-teman, kita akan lanjut pada materi ke-12 kita yang terakhir, dan tentu saja nanti akan ada lanjutan inspirasi pernikahan yang lain dalam video ini. Nah ini hanya materi BPN kita saja yang terakhir ya teman-teman ya. Teman-teman bisa stay tune nanti di channel ini untuk bisa terus mendapatkan inspirasi tentang pernikahan. Bapak Ibu yang mau mendapatkan materi ini nanti bisa tinggalkan email di kolom komen, nanti saya akan kirimkan materi ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan masuk di keseimbangan kasih di dalam keluarga. Wujud nyata dalam mengasihi Allah adalah ketika kita memiliki kasih terhadap sesama. Sekalipun kita memiliki 1000 bahasa yang manis, hanya seperti tong kosong jika kita tidak memiliki kasih ya. Wujud nyata dalam kita mengasihi Allah, kita harus punya kasih kepada sesama ya. Jadi kita cuma pembohong kalau kita bilang kita mengasihi Allah tapi kita nggak mengasihi sesama ya. Sesama ini mungkin saja keluarga kecil kita, tapi kalau kita terlalu sayang hanya keluarga kecil kita, keluarga besar kita nggak sayang, itu juga kita diragukan kasihnya. Kalau kita hanya sayang keluarga besar kita tapi kita nggak peduli orang-orang yang ada di sekitar kita, karyawan kita, teman kerja kita ya, pimpinan kita ya, tetangga kita nggak punya kasih terhadap mereka, mungkin kasih kita juga jadi dipertanyakan ya. Jadi kalau kita wujud nyata kita mengasihi Tuhan, pasti akan nampak ketika kita dapat menunjukkan kita bisa mengasihi sesama ya. Kalau dia baik sama kita sih kita gampang mengasihi dia ya. Tapi kalau dia ngeselin, nah inilah kasih kita teruji. Apakah kita memiliki kasih ya teman-teman ya. Nah, kasih tidak berkesudahan, nubuat dan pengetahuan tidaklah sempurna tanpa ada kasih yang menjadi tolak ukurnya ya teman-teman ya. Pernikahan adalah pembentukan keluarga yang baru. Laki-laki dan perempuan bersatu dan meninggalkan orang tuanya secara kemandirian, namun tetap bertanggung jawab untuk mengasihi orang tua dan keluarga besar dari kedua belah pihak ya. Ini udah pasti ya. Jadi memang kita sudah terpisah dari orang tua, tapi kita tetap harus mengasihi dengan sangat orang tua kita ya. Karena kalau nggak ada dia juga kita nggak ada hari ini. Suami-suami atau istri yang engkau mendapati pasanganmu sayang sama mama papanya ya. Kalau engkau mendapati pasanganmu ini sayang dan berbakti kepada orang tuanya, engkau jangan halangi. Karena engkau mesti tahu loh, pasanganmu yang engkau cintai itu, yang engkau kenal dewasa, pintar cari uang, hartanya banyak ya, sekarang uangnya banyak. Ini semua karena hasil didikan dari orang tuanya. Orang yang engkau cintai itu adalah orang yang adalah seorang anak ya, hasil dari didikan orang tuanya. Karena orang tuanya lah
sehingga dia bisa menjadi satu pribadi yang engkau cintai itu. Jadi kalau pasanganmu adalah anak yang berbakti kepada orang tuanya, engkau jangan racuni dia ya. Malah ada yang suami atau istri yang racunin istrinya supaya istrinya ini nggak sayang sama orang tuanya ya, jelek-jelekin orang tuanya, kasih pandangan-pandangan ya, persepsi-persepsi negatif tentang orang tua ya, yang buruk tentang orang tua, sehingga anaknya jadi mulai berpikir, iya juga ya, papa kayaknya nggak sayang saya ya, mama kayaknya nggak sayang saya. Nah ini yang salah ya, ini yang harus disadari oleh kita semua ya, suami dan istri ya. Jangan sampai engkau memberikan pengaruh buruk, jangan sampai engkau malah memberikan persepsi-persepsi yang buruk kepada pasanganmu, supaya pasanganmu nggak bisa mengasihi orang tuanya. Ini engkau sangat salah sekali kalau engkau lakukan itu ya teman-teman ya. Nah jadi kita memang sudah terlepas dari pengaruh orang tua karena kita harus mandiri, tapi kita harus mengasihi orang tua kita apapun ya kendalanya. Kau tetap harus mengasihi orang tuamu ya. Keseimbangan kasih di dalam pernikahan. Jadi kasih ini harus seimbang ya. Bagaimana supaya kelihatannya seimbang? Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, engkau harus mengasihi Allah dengan segenap hatimu ya. Karena itu standarnya. Kalau engkau mengasihi Allah, kasih Allah itu, kedekatan kita dengan Allah akan membuat hati kita penuh dengan kasih Allah. Kita jadi tahu apa maunya Allah, kita jadi tahu apa yang ada dalam hati Allah, kita jadi bisa merasakan kepekaan apa yang Allah inginkan, sehingga perasaan itu membuat kita jadi lebih peka juga untuk kita bisa melayani orang lain, keluarga kita ya teman-teman ya. Jadi kita harus mengasihi Allah yang pertama kali dengan segenap hati kita. Lalu yang berikutnya adalah kita harus mengasihi suami atau istri sepanjang perjalanan menuju ke visi pernikahan. Pertama kita harus mengasihi Allah. Lalu yang kedua adalah kita harus mengasihi pasangan kita untuk menuju ke visi pernikahan. Karena banyak orang yang saling mengasihi ini suami istri ya, bukan nggak semua sih, tapi ada orang-orang yang suami istri saling mengasihi karena ada maunya ya. Istrinya kaya, suami sayang banget sama istrinya supaya suaminya bisa mendapatkan keuntungan dari harta istrinya ya. Suaminya sayang sama istrinya sayang sama suaminya karena suaminya ini dia tahu kalau nanti orang tua suaminya meninggal, suaminya ini akan mendapatkan warisan dari orang tuanya ya. Jadi kasihnya bersyarat. Suami dan istri harus saling mengasihi. Tujuannya adalah karena mereka tak sadar mereka mau menuju ke visi pernikahan ya. Suami istri harus saling mengasihi dalam perjalanan menuju kepada visi pernikahan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita tahu bahwa kita harus mencapai ke visi pernikahan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Nah, syarat dasar dari suami istri saling mengasihi adalah karena suami istri menyadari bahwa dia harus saling mengasihi karena dia mau menuju ke visi pernikahan ya. Lalu yang berikutnya adalah mengasihi anak untuk menjadi keturunan ilahi. Bukan untuk menjadikan mereka dewa di dalam keluarga kita ya. Mengasihi anak kalau salah pun tetap dikasihi, nggak pernah didisiplin. Mengasihi anak ya supaya dia bisa hatinya nggak boleh terluka. Dia seperti sebuah kaca yang rawan retak ya. Dia seperti satu keramik yang rapuh yang kita harus jaga, seperti telur yang kita nggak mau dia pecah, terluka, nggak boleh lecet sedikit pun. Bukan begitu ya. Jadi kita harus mengasihi anak karena kita tahu anak kita ini harus menjadi keturunan ilahi. Keturunan ilahi yang menyadari bahwa Allah kita juga Allah yang penuh kasih, tapi Allah kita juga Allah yang penuh kedisiplinan dan ketegasan. Anak-anak harus belajar itu ya. Jadi keseimbangan kasih kita harus mengasihi Allah, suami istri harus saling mengasihi untuk menuju ke visi pernikahan. Lalu suami istri harus mengasihi anak-anak karena dia menyadari bahwa anak-anaknya harus menjadi keturunan ilahi. Yang keempat, suami istri harus mengasihi orang tua dan keluarga besar. Nah ini ya keseimbangan. Jadi harus imbang, mengasihi Allah, terus suami istri saling mengasihi untuk menuju ke visi pernikahan. Suami istri mengasihi anak, suami istri mengasihi orang tua dan keluarga besar ya. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di gambar ini ya, teman-temannya nanti teman-teman bisa saksikan
Di layar nih ada gambar ya, nggak akan teman-teman bisa lihat nih. Ini suami dan istri satu keluarga dalam satu lingkaran ya. Orang tua, keluarga besar di luar lingkaran yang semestinya. Ya, di dalam lingkaran yang lain, bukan, maaf salah ya. Suami istri dan anak dalam satu lingkaran, tapi orang tua dan keluarga besar di lingkaran yang lain. Tapi nggak bisa terpisahkan, harus sama ya, berhubungan. Harus tetap mendapat keperhatian. Nah, suami dan istri harus membawa keluarga ya, keluarga inti suami, istri dan anak, dan juga keluarga besar menuju untuk tambah hari tambah mengasihi Kristus ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengasihi Kristus. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus beberapa dasar pengertian kasih di dalam keluarga. Perjuangan mengasihi keluarga adalah indikasi mengasihi Kristus. Kalau kita bilang kita ini mengasihi Allah, Tuhan aku mau mengasihi Engkau lebih lagi. Aku mau berjuang Tuhan untuk bisa mengasihimu. Tuhan ujilah aku, apakah aku sungguh mengasihimu. Nah, cara mengujinya dari mana nih teman-teman? Dari engkau berjuang mengasihi keluarga. Sulit loh ya. Waktu istrimu, suamimu melakukan kesalahan, engkau tetap harus mengasihi dia, menerima kegagalannya, memeluk dia dalam kesalahan yang barusan dia lakukan, mengasihi, menerima kesalahan dan kegagalan dia, mengampuni dia. Anak-anakmu nakal, membangkang, lawan kamu ya. Anak-anakmu jawabin kamu nasihatin dia malah jawab seenaknya, menyakiti hatimu. Sulit ya. Tapi itulah perjuangan kita mengasihi keluarga. Itulah indikasi kita. Seberapa kita mengasihi Kristus kelihatan. Seberapa engkau berjuang mengasihi keluarga. Jadi seperti yang kalimat yang pertama tadi kita baca di atas adalah sebuah tong kosong ya, omong kosong. Kalau engkau bilang engkau mengasihi Tuhan tapi engkau enggak mengasihi keluargamu ya. Engkau pelayanan sibuk bertahun-tahun, kau jadi aktivis di gereja ya, tapi suamimu sendiri aja nggak mau diajak ke gereja. Kalau biasanya suami-suami ini yang kalau kita konseling, kita tanya, suami-suami bilang, buat apa saya ke gereja ya, Tuhan yang kamu sembah tidak sanggup merubah dia ya. Tuhan yang kamu sembah aja nggak sanggup merubah dia, katanya dia aktivis, dia aja nggak jadi contoh di rumah, buat apa saya ke gereja. Nah ini ya teman-teman ya, kita mau melayani tapi di rumah kita nggak jadi berkat ya. Kita cuma pakai topeng, kita bilang kita mengasihi jiwa-jiwa, tapi padahal suami dan istri, anak-anak kita ya nggak merasa mereka dikasihi sama kita ya. Jadi jangan pakai topeng ya teman-teman ya. Perjuangan mengasihi keluarga adalah indikasi dari mengasihi Kristus. Lalu berikutnya, anak-anak adalah buah kasih ya dari Tuhan untuk suami dan istri. Ini harus dipahami nih, beberapa dasar pengertian ini harus dasar pengertian yang suami istri mesti pahami. Kemarin saya di episode sebelumnya saya sudah pernah bilang bahwa anak ini buah kasih yang sudah teruji antara suami dan istri ya, kasih yang sudah teruji melahirkan buah kasih anak. Kasih kita ini dilihat Tuhan teruji, wah kayaknya oke lah, cukup lah untuk bisa dikaruniai anak. Jadi diberi anak. Cuman kebanyakan orang tua, suami atau istri lebih sayang sama bonusnya, sama buah kasihnya daripada sama pohon kasihnya. Jadi kita mesti tahu, anak ini cuma buah kasih. Jadi kita harus mempertahankan kasih yang utamanya, yaitu kasih suami dan istri. Ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, hendaklah kasih antara suami dan istri sama besarnya dengan kasih kepada anak-anak. Ya, buah kasih yang anak kita ini tidak boleh menghilangkan kasih antara suami dan istri. Suami dan istri harus lebih, kalau saya lebih setuju dengan suami istri harus lebih erat, ya. Karena keeratan suami istri akan membuat anak jadi tertarik untuk seperti magnet menarik anak jadi semakin dekat sama kita, ya. Jadi kasih suami dan istri ini harus benar-benar di atas daripada kasih orang tua kepada anak harusnya ya. Tapi kayaknya kalau saya ngomong begitu nanti jadi kurang seimbang juga ya. Tapi saya sangat percaya itu ya, walaupun saya tidak enak menuliskan atau menyampaikannya. Tapi saya sangat percaya bahwa keintiman seorang suami dan istri ya, tapi keintiman yang
yang normal ya, keintiman yang memang didasari oleh kasih Kristus gitu ya, keeratan keintiman yang benar, yang kudus, yang tulus, itu akan membuat anak-anak jadi tertarik karena suami ini akan memancarkan efek gravitasi sehingga anaknya itu bisa semakin erat dengan orang tua ya. Jadi kita nggak boleh lebih sayang anak daripada hubungan suami istri. Jadi kita harus, hubungan kasih antara suami istri harus sama, minimal ya, harus sama dengan kasihnya kepada anak ya. Lalu anak-anak akan merasa dikasihi ketika anak-anak melihat orang tuanya yang saling mengasihi ya. Saya sudah pernah sampaikan juga di episode selanjutnya, sebelumnya, bahwa anak belajar kasih dari dia lihat papa mamanya mengasihi. Kalau dia nggak lihat papa mamanya nggak mengasihi, percuma kita ngomong soal banyak kasih, ajarin dia ngomong ya dengan perkataan, mereka nggak begitu mau dengarnya. Nah, papa mama aja egois ya, ngapain ngomong-ngomong soal kasih, aku nggak ngerti, aku nggak pernah lihat tuh kasih kayak apa gitu ya teman-teman ya. Nah, tantangan suami istri dalam mengasihi ya, jadi memang nggak mudah nih. Kita memang udah tahu kita mau seimbang, tapi waktu kita mau mengasihi itu nggak mudah ya, banyak tantangan. Nah, tantangannya adalah yang pertama kali yang timbul sebagai sebuah tantangan adalah keegoisan suami atau istri untuk diutamakan dan dimengerti ya. Biasanya suami istri nggak bisa mengasihi karena dia merasa kok dia udah nggak diutamakan, kok pasangan saya nggak ngerti saya ya, kok anak saya nggak ngerti saya ya, kok mama papa kok nggak ngerti saya ya, saya kan sekarang udah punya istri, punya suami, saya sekarang udah punya keluarga sendiri, kok papa mama ngomong begitu sih, dia nggak ngerti saya ya. Kalau gitu saya bodo amat lah. Jadi kita akhirnya nggak bisa mengasihi orang tua kita ya, atau mertua kita, kok mertua saya ngomong begitu sih, menyinggung saya ya, dia tuh nggak ngerti apa yang sedang saya alami. Nah, ya udahlah, kalau mertua saya begitu sebodo amat lah. Nah, jadi inilah tantangan kita untuk bisa mengasihi ya, karena kita merasa orang lain itu udah nggak mengutamakan kita, kita merasa orang lain itu nggak ngerti posisi kita. Nah, ini tantangan. Jadi kalau hatimu masih merasa perlu diutamakan, kalau hati kita masih perlu merasa dimengerti, kalau hati kita mesti merasa disayang, kita harus menuntut kita disayang baru bisa mengasihi, baru bisa sayang orang lain, berarti kita masih egois teman-teman ya. Kita nggak boleh egois, kita mesti bisa mengasihi walaupun kita kadang merasa nggak dikasihi ya. Kita mesti tetap menghormati ya, kan hendaklah suami istri saling mendahului dalam memberi hormat ya. Jadi walaupun istri atau suami kita nggak menghormati kita harus saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini tantangan dalam kita bisa menghormati, mengasihi, ini keegoisan kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita mesti menang sama keegoisan diri kita. Lalu berikutnya kita harus keterbatasan kita ya, keterbatasan keadaan dan pengertian ya. Kita nggak punya papa mama yang ideal. Kita mengalami fase luka yang kemarin ya, kita nggak dapat kasih sayang ibu 0 sampai 6 sampai 12 nggak dapat kasih sayang ayah ya. Jadi kita nggak tahu bagaimana ya cara jadi kayak saya nih ya, 6 sampai 12 ayah saya nggak hadir, papa saya nggak hadir, saya nggak ngerti jadi papa yang baik, yang ideal tuh kayak apa, gimana cara saya didik anak, saya nggak tahu. Tapi itu nggak menghalangi saya untuk nggak bisa mengasihi, nggak bisa jadi alasan saya untuk nggak bisa mengasihi anak saya, nggak bisa. Walaupun saya nggak dapet itu, saya bisa belajar dari seminar, saya bisa baca buku, saya mesti punya hati yang lembut untuk terima masukan dari buku yang saya baca, terima masukan dari seminar yang saya dengar, terima masukan dari khotbah yang saya dengar ya. Jadi saya harus punya kelembutan hati dan oh gitu ya, yaudah deh saya yang berubah deh, bukan ya oh gitu ya, makanya tuh dia mesti berubah, bukan oh begitu ya, yaudah saya mesti berubah deh, saya harus jadi ayah yang begini, saya harus jadi suami yang begini, kan begitu teman-teman ya. Jadi kadang-kadang kita memiliki tantangan waktu kita mau mengasihi adalah keterbatasan keadaan. Kita bokeh nih, nggak punya duit ya, kita boro-boro mau mengasihi ya, kebutuhan kita aja kita nggak punya. Nah ini kebutuhan kita aja kita masih kurang. Nah ini tantangan juga ya. Terus pengertian, kita belum ngerti sampai ke situ, jadi kita nggak bisa mengasihi, kita nggak ngerti.
kenapa kok mertua saya gituin saya ya, atau kenapa orang tua saya kok begitu ya sama pasangan saya. Nah, kita belum ngerti, jadi kita punya keterbatasan. Inilah yang menjadi tantangan. Oleh sebab itu, kalau tantangan kita adalah keterbatasan kita dalam mengerti, ya, keterbatasan kita untuk memiliki pengertian. Oleh sebab itu, kalau kita sadar, kita belajarlah untuk mengerti pasangan kita, mengerti mertua kita, mengerti orang tua kita. Belajar, bukan menuntut mereka ngerti kita. Karena kita tahu tantangan kita adalah kita ini belum mengerti. Tantangan kita adalah kita keterbatasan dalam keadaan dan pengertian. Oleh sebab itu kita harus belajar mengerti orang lain, ya. Belajar kenal apa yang dia mau. Kenapa kok dia berpikir begitu ya? Kenapa dia ngomong begitu ya? Kenapa dia bisa sampai ngomong begitu ya? Oh, mungkin karena dia begini, ya. Kita mesti belajar, mesti mengerti dia, ya. Lalu juga keterbatasan dalam kemandirian anak, ya. Kita mau mengasihi anak, tapi ya dia karena dia kurang mandiri, dia belum mengerti. Inilah yang membuat kita jadi terbatas untuk mengasihi dia, ya. Makanya ini tips aja ya teman-teman ya. Waktu anak kita mungkin umur 0 sampai 6 tahun gitu ya, mereka tuh nggak ngerti, kita ajak ngomong terlalu banyak soal pengertian, nilai-nilai, belum cukup gitu ya. Jadi yang kita perlukan adalah dia bisa ngerti sedikit, tapi mungkin 70-80% yang harus kita lakukan di usia 0 sampai 6 ini adalah membatasi mana yang boleh dan nggak boleh. Duduk, kaki nggak boleh di atas bangku ya, angkat kaki, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya, gitu ya. Nah, kalau kita jelasin, nggak boleh ya, itu namanya nggak sopan. Kamu tuh begitu tuh nanti kamu begini, nanti kamu kalau udah punya suami, nanti kalau kamu udah punya istri, kalau nanti mertua kamu lihat kamu angkat kaki itu nggak sopan. Dia nggak ngerti teman-teman, 0 sampai 6 dia nggak ngerti. Dia hanya perlu dikasih tahu itu nggak boleh, ya. Makan harus pakai tangan kanan, ya. Atau kalau dia kidal ya mau kamu kalau dia kidal ya. Tapi kalau yang dia normal, makan harus pakai tangan kanan. Makan harus pakai sendok. Nggak boleh makan piring terus makan begini, nggak boleh ya. Karena kita punya tangan. Anak 0 sampai 6 hanya bisa kita ajarkan mayoritas 70-80% tentang yang tidak boleh dengan nggak boleh. Lalu setelah dia umur 6 tahun ya, mungkin setelah sampai umur 10 tahun gitu ya, itu dia baru kita bisa ajarkan yang boleh nggak boleh 50% ya. Lalu yang pengertian mesti 50%. Jadi kita mesti 6 tahun lebih udah mulai ajarin dia mengerti. Oh, kenapa kamu nggak boleh begini? Kita mulai bisa ajak dia bicara, dia mulai mengerti. Jadi dia mulai memahami sedikit-sedikit, tapi nggak bisa banyak. Mungkin nggak 50% ya, 40% lah ya. Jadi 60% masih boleh nggak boleh, 40% kita bisa kasih dia pengertian. Nah, tapi kalau dia udah 12 tahun ya, udah di atas 12 tahun, 10 tahun, 12 tahun sampai ke atas, dia lebih banyak harus kita ajarkan, bukan nggak boleh lagi, tapi kasih dia pengertian. Nah, kadang-kadang anak kita ini masih kecil, dia keterbatasan pengertian, dia juga belum mandiri. Jadi mau nggak mau kita mesti marahin dia, jadi baru dia ngerti. Jangan, nggak boleh ya gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, mau nggak mau teman-teman ya, kita punya keterbatasan, tantangan kita mau mengasihi. Aduh, sebenarnya kesian, kayak waktu itu saya pernah cerita di episode selanjutnya ya, anak saya hukum ya. Sana berdiri, pegang tangan ya, pegang kuping gitu ya. Ngomong, kalau saya salah saya minta maaf, kalau saya benar saya harus berkorban gitu ya. 1000 kali ngomong, angkat kaki 1 gitu ya. Nah, nggak tega lihatnya teman-teman, tapi mau nggak mau, tantangan saya untuk bisa menunjukkan kasih hari itu dia nggak ngerti. Mau nggak mau saya mesti tegas, mau nggak mau saya mesti mengalahkan hati saya. Padahal saya kesian kalau gituin anak, kan saya kesian. Tapi ya gimana ya, mereka kan juga mesti belajar, itu nggak boleh. Saya tetap mesti hukum, jadi akhirnya saya hukum gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah tantangan kita, keterbatasan sama keadaan, keterbatasan sama pengertian kita sendiri ya, pengertian orang lain juga terbatas, sama keterbatasan kemandirian anak. Anak-anak kalau belum mandiri ya, cara kita mengungkapkan kasih juga jadi terbatas ya teman-teman ya. Anak-anak kalau masih belum mandiri juga dia lebih egois ya. Anak kecil kan kayak anak orok ya, kenapa dia nangis ya, dia mau minta susu nangis ya, mau ngompol nangis ya, dia pup
dia merasa nggak enak, pampersnya basah, nangis ya. Lapar lagi, nangis. Tidurnya kurang cukup, nangis ya. Nanti teman-teman kalau punya bayi nanti, nah kok dia nggak ngerti amat, kita udah lagi ngantuk-ngantuk jam 2 pagi, dia masih belum tidur, dia masih melek, kalau nggak digendong dia nangis. Jadi keterbatasan anak kalau belum mandiri, dia karena dia nggak ngerti, yang dia ngerti cuma nangis. Kesannya kan, coba kalau dia 6 tahun apa-apa nangis kan udah nggak pantas ya, udah egois banget. Tapi kalau dia bayi, ya memang itulah keegoisan dia. Memang dia cuma bisa nangis, mengekspresikan apa yang dia mau, dia cuma bisa nangis. Nah, lalu kita bilang, kamu nih ya nggak ngerti ya, mama belum tidur, udah jam 3 pagi. Dasar nih kamu nih nggak ngerti pengertian sama mama ya. Lah, dia masih bayi, dia nggak ngerti teman-teman ya. Jadi jangan sampai nanti hal yang heroik ini terjadi sama teman-teman yang sebentar lagi akan nikah nih ya. Ntar kalau kamu mengalami ya, anakmu kalau sudah sebulan 2 bulan masih bayi, engkau akan begadang ya. Begadang itu kira-kira mungkin ada yang sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan, malah saya dengar ada yang 6 bulan ya. Siklus tidurnya malam dia jadi bangun ya, ditaruh di ranjang dia nangis ya, maunya digendong. Sedangkan kan kita besok mau kerja, kita mau aktivitas, jadi jam 2, jam 3 pagi, kadang-kadang sampai jam 5 kita masih mesti gendongin dia. Kalau kita taruh dia nangis ya, kesian. Nah, inilah keterbatasan kita dalam mengasihi ya, kadang-kadang di situ. Karena keterbatasan keadaan, keterbatasan pengertian. Kita punya keterbatasan pengertian, orang yang kita mau kasih juga punya keterbatasan pengertian. Inilah tantangan ya. Lalu keterbatasan juga sama kemandirian anak ya, kita terbatas. Lalu sikap dominasi dari orang tua, mertua, dan keluarga besar. Nah, ini juga tantangan dalam mengasihi. Suami istri mau mengasihi, tapi orang tuanya terlalu ikut campur. Suami istri mau mengasihi, mertuanya ikut campur ya. Nah, terus suami istri mau saling mengasihi, mau mandiri ya, mau ya hubungannya mau lebih mandiri, mau lebih bertanggung jawab lah sama kebutuhannya. Tapi keluarga besar terlalu mau ikut campur ya, terlalu mau ambil peran di dalam keluarga, karena mereka juga punya keterbatasan. Mereka nggak ngerti bahwa anak-anak yang sudah menikah itu harus dibiarkan mandiri ya. Jadi inilah yang harusnya kita sadari bahwa ini akan terjadi tantangan-tantangan ini ya, sikap dominasi dari orang tua, mertua, dan keluarga besar. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dominasi ini? Kita harus berikan pengertian kepada mereka. Papa, mama, boleh nggak papa mama udah nggak perlu terlalu khawatir lagi sama saya. Saya harus bisa mandiri ya. Biarkan suami saya bertanggung jawab pada saya, atau biarkan saya menjadi suami yang bertanggung jawab kepada keluarga saya. Udah papa mama nggak usah khawatir, nggak usah ikut memikirkan lagi kebutuhan-kebutuhan keluarga saya atau keadaan keluarga saya ya. Terima kasih banget, tapi bukan saya nggak menghargai kebaikan papa mama, tapi saya tuh pengen berusaha untuk bisa mandiri. Saya bangga kalau papa mama nanti bisa menilai dan melihat saya jadi pribadi, jadi suami dan istri yang mandiri, punya keluarga yang mandiri. Nah, ini kita mesti beri pengertian ya kepada orang tua, kepada mertua kita, kepada keluarga besar kita. Kalau mereka ikut campur ya, mendominasi kepada keluarga kita harus berikan pengertian. Lalu kecemburuan orang tua atau mertua yang takut dilupakan dan tidak lagi disayang oleh anaknya. Ya, ini memang sulit ya. Kita nikah mungkin umur 25 tahun ya, orang tua kita sudah merasa 25 tahun ini kan mengasihi anaknya. Ya, orang tua kita berjuang untuk mengasihi kita seutuhnya ya, dengan segala kelemahan, kekurangan, kegagalan, keburukan kita ya, dia mengasihi kita. Nah, sekarang kita sudah nikah ya, dia itu sangat sayang kita. Sulit juga dia melepaskan anaknya untuk orang lain, apalagi anaknya wanita ya, diberikan kepada seorang pria nih yang dia takut nih, ini pria bisa nggak ya bahagian anak saya? Atau dia cowok satu-satunya, mamanya mulai berpikir, aduh ini istrinya ini bisa nggak ya, mengerti nggak ya apa yang anak saya ini suka. Memang sulit juga ya, kadang-kadang orang tua jadi cemburu, dia juga khawatir anaknya nggak mencintai dia lagi. Dia khawatir anaknya lebih mencintai pasangannya daripada dirinya. Nah, ini juga sering timbul ya. Nah, oleh sebab itu kembali lagi, yang begini-begini nih teman-teman mesti kasih pengertian ya. Saya pernah mengalami ya, untungnya kurang lebih hampir 2 tahun, Elisa tuh istri saya tuh
tinggal bersama mertua karena saya anak satu-satunya ya. Tapi untungnya selama 2 tahun ya, Elisa tuh nggak pernah berantem sama orang tua saya ya, sama mama saya. Karena kebiasaannya tuh mantu cewek biasanya suka berselisih paham sama mertua yang wanita nih ya, sama mama gitu ya. Kalau saya punya istri biasanya sering berantem sama mama gitu, mama saya. Nah apalagi kan saya cowok satu-satunya, mama sayang banget sama saya. Jadi mama saya tuh cemburu loh sama Elisa ya. Pernah suatu hari mama saya cemburu. Saya lupa karena hal apa gitu ya. Tapi mama saya pas lagi ngobrol-ngobrol sama saya gitu ya, malam-malam sebelum tidur, mama saya ngomong, ya biasa kan kalau anak cowok juga susah, mama juga nggak bisa tuntut kamu. Biasa kan kalau cowok kalau udah nikah mah lebih sayang istrinya daripada sayang orang tuanya. Ya nggak apa-apa, mama mah terima aja. Mama mah udah tahu memang begitulah, nasib orang tua tuh harus ngerti sampai memang akan begitu gitu ya. Wah, saya waktu dengar begitu saya merasa aduh kok mama saya ngomong begitu ya gitu. Apakah dia kecewa? Lalu saya ngomong gini, mah enggak lah, mama jangan ngomong begitu. Cintaku padamu tidak akan pernah tergantikan mah gitu ya. Saya rayu mama saya gitu. Terus mama saya dasar kamu. Tapi mama saya seneng ya dengar saya ngomong gitu. Dasar bener mah. Nah mama juga begini, saya kan anak mama juga jangan posisikan saya di posisi yang harus pilih antara mama atau istri. Kan mama juga tahu nggak mungkin mama meminta saya harus lebih mencintai mama daripada istri. Kan mama juga istri, mama tahu kok mama pasti mau suami mama mencintai mama seutuhnya, sama seperti saya mah. Saya juga mencintai istri saya. Tapi kalau mama suruh bandingin cinta saya sama istri sama mama, nggak bisa mah, beda. Cinta mama nggak pernah tergantikan. Saya mencintai mama itu jauh di atas segalanya. Tapi kalau andaikan dibilang saya harus pilih mana, saya nggak bisa pilih. Saya juga mencintai istri saya mah. Dan itulah kewajiban saya sebagai suami. Saya harus mengasihi istri saya. Nah, jadi di depan mama, saya nggak boleh tunjukin saya terlalu sayang mama dan saya jelekin istri saya. Nah ini nggak seimbang ya teman-teman ya. Jadi mama kita akan merasa dia lebih dikasihi. Dia nanti jadi merasa superior dan dia bisa seenaknya dengan istri. Nanti sikap dia akan meremehkan istri kita. Tapi di depan mama, kita juga nggak boleh tunjukin kita lebih sayang istri. Dia jadi cemburu ya, dia jadi merasa nggak dikasih lagi, nggak boleh. Jadi kita harus tunjukkan sikap yang seimbang dengan mama. Begitu juga dengan istri. Kalau kadang-kadang istri memposisikan ya, pasangan kita memposisikan diri untuk memilih antara orang tua atau dia nih, pasangan kita nih ya. Ini juga sulit. Kita nggak boleh di depan pasangan kita lebih bela orang tua. Nanti istri kita atau pasangan kita jadi merasa nggak dikasihi. Kita juga nggak boleh merasa lebih mengasihi istri. Kita menunjukkan kepada istri kita lebih mengasihi dia daripada orang tua kita. Nggak boleh begitu juga. Ya itu durhaka juga ya teman-teman ya. Kita nggak bisa pilih mau mengasihi pasangan atau mengasihi orang tua, nggak bisa pilih karena berbeda itu ya. Yang pasti kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan udah di atas segalanya. Keintiman kita dengan Tuhan akan membuat kita tahu bagaimana kita harus bersikap dengan orang tua, bagaimana kita harus bersikap dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Itulah yang harus kita capai ya. Tapi kalau suruh pilih nggak bisa ya. Kita nggak bisa pilih dan kita jangan suruh pasangan kita pilih. Lu mau pilih orang tua lu atau pilih saya? Wah nggak boleh begitu ya. Ini suami istri yang tidak menyadari bahwa suamimu itu, istrimu itu adalah produk orang tuanya. Kau jangan suruh dia pilih ya. Mana mungkin dia bisa memilih. Kalau dia pilih engkau pun suamimu salah, si istrimu salah kalau dia lebih pilih engkau daripada orang tuanya. Kalau dia lebih pilih orang tuanya daripada engkau bilang dia salah ya. Engkau juga jangan egois ya. Mestinya ya, ini bercandaan saya, mestinya kalau engkau sering ngomong suruh pilih pasanganmu antara orang tua dan engkau, mestinya supaya syok terapi pasanganmu bilang dia lebih pilih orang tuanya biar engkau kaget sekalian ya teman-teman ya. Jangan kau suruh pilih. Jangan kau suruh pilih mau orang tuamu atau saya gitu. Jangan lah ya, itu satu permintaan yang sangat egois sekali. Jangan suruh pasanganmu pilih ya teman-teman ya. Jadi itu bukan pilihan.
Mengasihi orang tua itu udah semestinya, sudah seharusnya. Mengasihi istri karena komitmen. Kita sudah menikah, kita harus mengasihi dia. Karena tanpa kita menikah sama istri, tujuan pengabdian kasih kita adalah kepada orang tua. Tapi karena kita berkomitmen untuk menikah, akhirnya kasih sayang kita menjadi harus terbagi secara seimbang antara kepada orang tua dan kepada istri dan keluarga kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu tantangan suami dan istri dalam mengasihi juga adalah situasi dilematis saat harus memilih mana yang prioritas antara keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan atau dengan pelayanan. Nah, ini yang sulit ya teman-teman ya. Ketika kita mau kerja tapi keluarga kita sakit ya. Kita mau mau pelayanan tapi anak kita sedang tidak enak badan ya. Akhirnya kita mau melayani anak atau kita mau pelayanan. Akhirnya kita mau pergi pelayanan tapi anak kita butuh diantar untuk ke dokter ya. Nah, kalau hal-hal yang kayak gini harusnya kita harus punya kepekaan teman-teman ya. Bukannya kalau dibilang nggak, inilah dilema, berarti ya udahlah kalau gitu ya pilihan apapun juga ya kan nggak bisa disalahkan, nggak bisa begitu ya teman-teman ya. Nah, kondisi yang kayak gini yang dilema, kita harus punya standar. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kan kita berpegang pada prinsip-prinsip nih. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi keluarga. Kalau engkau tidak pelayananmu bisa digantikan orang lain. Tapi anakmu kalau tidak ke dokter, tidak ada yang antar, ya. Masa engkau enak-enak pelayanan? Ya kalau ngomong pekerjaan sih udah gak usah ngomong deh ya, pekerjaanmu harus ditinggalkan, keluargamu lebih penting. Nah, ini masalah kalau ngomong soal hati kan, antara hati sayang sama anak sama hati mau mengabdi pada Tuhan nih dalam pelayanan ya. Ini lebih sulit kalau buat saya ya. Kalau buat saya tuh lebih sulit pilih antara keluarga dan pelayanan. Kalau antara keluarga dan pekerjaan udah pasti keluarga lah saya ya. Kalau saya ya. Jadi yang sulit nih mau pelayanan tapi keluarga butuh. Nah, ini walaupun dilema, tetap menjadi satu keputusan yang harus kita tentukan dengan tepat dan bijaksana. Nggak boleh ya udah saya pilih ini, kan namanya juga dilema ya, apa juga jangan salahin pilihan saya. Nggak bisa ngomong begitu. Kalau antara anak sakit atau istri yang perlu dilayani dengan pelayanan, udah pasti engkau harus pentingkan keluarga teman-teman ya. Karena kan kalau kita mengasihi Tuhan, itu wujudnya adalah ketika kita mengasihi keluarga. Ya, dari kita 12 materi kita belajar, nggak ada tuh. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus lebih mementingkan pelayanan daripada keluarga. Nggak pernah ada kita belajar tentang pengertian seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, itulah keintiman kita dengan Allah akan membuat kita jadi mengasihi keluarga. Itu indikasinya. Jadi kalau antara dilema antara pekerjaan, pelayanan, keluarga, udah pasti keluarga. Ya teman-teman ya. Jadi inilah tantangan kita untuk bisa saling mengasihi. Mau mengasihi keluarga, mengasihi pekerjaan, atau mengasihi Tuhan. Sudah pasti kita kalau mengasihi Tuhan yang melalui pelayanan, kita akan pilih keluarga. Tapi bukan berarti kalau kita mengasihi keluarga, kita tidak perlu mengasihi Tuhan. Nggak gitu juga ya. Bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kalau kita nggak mengasihi Tuhan? Tidak mungkin. Mengapa ada banyak orang yang nggak bisa mengasihi keluarganya? Jawabannya adalah karena dia nggak mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan dengan tulus dan benar, ya, karena kadang-kadang orang melayani bukan karena dia mengasihi Tuhan, karena dia mencari popularitas, karena dia mencari penerimaan diri, karena cuma orang-orang gereja, orang-orang di komunitas itu yang menghargai saya. Di rumah istri nggak menghargai saya, anak nggak menghargai saya, jadi saya lebih baik bekerja aja, saya lebih baik pelayanan aja. Nah, orang-orang yang nggak tulus begini, ya ini tidak termasuk dalam hitungan ya, ini mah udah salah. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar pelayanan dengan tulus ya, ini mah sudah tidak mungkin diragukan lagi. Dia pasti akan menunjukkan kasih dia kepada keluarga sebagai wujud dari dia mencintai Tuhan ya. Dan kalau andaikan di titik tertentu dia harus menunjukkan cintanya kepada Tuhan, walaupun dia harus keluarganya tersakiti karena cintanya kepada Tuhan. Misalnya pasangannya tidak setuju, dia percaya pada Tuhan ya, menjadi orang percaya ya, dia akan korbankan perasaan itu, dia tetap akan cari Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, dia pasti akan mengasihi keluarganya.
Tapi orang-orang yang selalu memakai alasan mengasihi keluarga, tapi tanpa mencari Tuhan, itu biasanya itu semua cuma omong kosong, ya. Karena tidak mungkin orang mengasihi keluarganya dengan tulus kalau dia nggak mengasihi Tuhan. Ya teman-teman, jadi inilah yang kita harus pahami. Kita harus punya kasih, iman dan pengharapan dan kasih, dan pada akhirnya semuanya itu yang harus tertanam dalam hati kita, yang harus kita lakukan adalah kasih. Nah, kasih kita harus seimbang di dalam keluarga. Kita harus seimbang mengasihi Allah. Kita harus mengasihi keluarga. Kita harus mengasihi orang tua dan keluarga besar kita, ya. Dan kita mesti mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kiranya kita bisa memiliki keluarga dan pernikahan yang bahagia. Teman-teman yang sudah mengikuti materi ini, 12 materi, kiranya teman-teman bisa memiliki dasar yang benar ya dalam mempersiapkan pernikahan. Jangan lupa teman-teman, pemberkatan nikah kudus harus teman-teman capai ya. Jadi teman-teman harus tinggalkan dosa-dosa lama ya. Kalau teman-teman sudah mengalami masa pranikah yang tidak kudus ya, saya sangat berharap sekali lagi teman-teman, masuklah kepada pemberkatan nikah kudus. Berjuanglah melalui proses pemberkatan nikah kudus. Karena proses pemberkatan nikah kudus akan membuat teman-teman mengalami awal pemulihan di dalam pernikahan. Akan membuat teman-teman merasakan berkat pernikahan yang berlimpah. Akan membuat teman-teman memiliki hak untuk menerima janji Allah dalam firman-Nya di dalam pernikahan, yaitu beranak cuculah dan keturunan ilahi. Kalau teman-teman mengasihi Tuhan, mari teman-teman mesti masuk ke dalam proses pemberkatan nikah kudus. Tinggalkan dosa lamamu mulai hari ini. Kalau kemarin masih teman-teman lakukan, mulai ketika teman-teman menyaksikan tayangan ini, mulai hari ini tinggalkan dosamu dan capailah pemberkatan nikah kudus yang sudah Tuhan siapkan untuk teman-teman semua. Ya, kiranya materi ini bisa memberkati kita semua, dan sampai bertemu di tayangan selanjutnya yang akan kita tambahkan yang bukan dari materi BPN ini ya. Selamat menikmati keluarga yang bahagia, dan tentu saja terus mencintai Tuhan supaya kita bisa mencintai keluarga kita dengan sempurna. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita senantiasa. Shalom.